Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, lillah itu ambok kan. Kalau kita akan coba belajar di sini sama-sama belajar membaca kitab, kemudian kita coba terjemahkan dan kita ambil faedah dari kitab. Ini kita lihat judulnya di sini, kitab dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Itu Al-Mulakhas maknanya ringkasan atau yang diringkas. Kemudian Al-Fiqhi ya maknanya Al-Fiqhu maknanya Al-Fahmu, yaitu sebenarnya bermakna faham. Dalam bahasa Indonesia faham. Dan fikih ini bermakna di zaman sekarang ya mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amal-amal secara zahir. Ya, semisal dalam rukun Islam yang 5. Nah, asalnya di sini untuk para ulama zaman dulu fikih ini maknanya mencakup seluruhnya, baik itu i'tiqad yang berupa akidah atau i'tiqad, dan juga hukum-hukum syariah yang bersifat zahir semisal rukun Islam. Namun di zaman sekarang ini untuk akidah dia telah menjadi satu cabang ilmu tersendiri, sedangkan untuk hukum-hukum atau yang terkait dengan amal-amal zahir, semisal puasa, zakat, ini menjadi suatu cabang ilmu tersendiri ya, kenal dengan ilmu fikih. Atau kalau dalam kata lain juga dikatakan tentang syariah. Di sini kitab ini termasuk yang disarankan oleh para ulama bagi kita yang baru belajar fikih untuk memulai dengan kitab ini. Di antaranya saya pernah dengar dari Syekh Shalih As-Suhaimi, beliau termasuk menyarankan untuk belajar awal fikih ini dengan kitab ini. Yang pertama, kitab ini adalah berisi pembukaan dari Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri ini. Mungkin perlu kita terjemahkan atau enggak ini ya. Ini terjemah dari beliau ya, saya baca sangat singkat terlebih dahulu, nanti kita masuk mukadimah, kemudian kita terjemahkan. Yang ini pembukaan beliau, saya terjemahkan cepat. Kemudian nanti kita masuk masuk mukadimah yang kedua ini di sini. Nah, ini pembukaan dari beliau, kan kita coba lihat faedah-faedahnya. Pertama kita baca dulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah akan kita sampaikan makna Bismillahirrahmanirrahim nanti pada isi kitab. Al-Muqaddimah. Di sini kalau dalam bahasa Arab ini Al-Muqaddimah ini belum merupakan kalimat lengkap ya. Jadi kalau ini bisa dibaca macam-macam, bisa dibaca Al-Muqaddimatu, bisa dibaca Al-Muqaddimata, bisa dibaca mungkin kasrah juga bisa Al-Muqaddimati. Tergantung huruf kata di depannya ini apa ya. Kalau misalnya kita anggap kata yang di depannya hadihi gitu, maka dia dibaca al-muqaddimatu. Hadihi al-muqaddimatu. Muqaddimah artinya pembukaan. Saya baca agak cepat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya keras banget ya, itu suara ya. Suara apa ya di jalan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin. Ini artinya ma'ruf wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, ini biasa amma ba'du digunakan untuk pemisah antara
semisal puji-pujian, kemudian dia masuk pada inti permasalahan. Fahada mulakhasun, ini adalah sebuah ringkasan fil fiqhi, dalam ilmu fikih. Makrunun maksudnya makrunun dari kata korin, yang ada Mas Satya nggak di sini? Oh iya Mas Satya. Speakernya buka aja Mas Satya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, ini Mas Satya di rumah atau Mas Satya? Ya. Di rumah tapi tulisannya agak kecil-kecil ya, soalnya pakai HP. Oh ya udah, ini tak gedein lagi. Gimana sekarang? Iya, iya, iya. Lumayan. Lain ya. Ya kita terjemahkan cepat yang ini, nanti kita masuk ke pembukaan. Fahada mulakhasun fil fiqhi. Ini adalah sebuah ringkasan dalam ilmu fikih. Makrunun. Makrunun berarti bersama dengan itu gitu. Sesuatu yang bersama dengan itu, yang dekat dengan itu, ya korin, seperti kita korin. Makrunun biadillatihi, ya bersama dengan itu, bersama Dalil-dalil. dengannya dalil-dalil. Minal kitab was sunnah, dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Kuntu alqaituhu fil idza'ati ala halaqat. Yang asalnya dulu aku sampaikan, alqaitu di sini aku lemparkan, aslinya begitu ya. Tapi maksudnya di sini aku sampaikan. Yang dulunya aku sampaikan fil idzaati, di dalam radio, ala halaqah, dalam halakot ya, halakot jamak dari halakoh, dalam pertemuan-pertemuan gitu, dalam beberapa pertemuan kita maksudnya. Waqad taqarrarat talabu mimman sami'uhu. Apa ini maksudnya? Dan sungguh telah berulang-ulang ya, permintaan. Gimana Mas Satya? Arti ini kira-kira begini. Mengulang-ulang wakot dan sungguh para siswa Mhm. eh, yang telah mengulang-ulang dari yang eh, apa pernah menyimaknya, dari mereka yang pernah menyimaknya. Mhm. Tapi nek iki di sini eh, ini maksudnya begini. Oh, tolak Nek aku gitu lab apa tolak iya. di sini ini maksudnya permintaan ya. Nek 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 Oh, nek tolak pelajar itu kan minta tolib, request ya. request. Kalau pelajar kan tolib atau Oh, itu tolabah. tolak ya. Misalnya tolabah bisa. Tapi nek di sini sungguh telah berulang-ulang permintaan. Ya, ada Dari berulang dari orang-orang yang orang-orang yang pernah mendengarnya. mendengarnya. Mm-mm. Iya. Jadi ini ada permintaan yang berulang-ulang. Ada permintaan ini ya dari orang-orang yang mendengarnya, gitu. Oke, terus kita lanjutkan ya. Dan Allahu alayya bitoba'atihi. Dan kemudian eh, mereka itu ini jamak ya. Mereka itu meminta aku apa piye ya, menekan, meminta atau Allahu itu menghendaki dan menekan saya gitulah untuk mencetaknya. Coba dilihat di kamus Mas Mas Ede, Allahu ini apa? Kayaknya menekan saya atau meminta saya gitulah. Dan mereka itu menekan saya, meminta saya untuk mencetaknya. Ada Mas? Sedia? Betul. Iya, iya, Coba dilihat betul. di kamus Allahu gitu. Allahu itu kayaknya meminta atau apa ya? Menekan saya gitu. Saya teruskan dulu Mas Satya biar ngeliat lihat kamus dulu. Lia beko agar supaya tetap. Nah, ini dari kata Iya, kekal meminta, ya. meminta.
meminta ya. Dan mereka meminta Nah, kepada saya untuk menghimbau. mencetaknya. Ya baqail intifa'u agar tetap kekal manfaatnya bihi, agar orang bisa eh, manfaatnya bisa tetap ada terus. Insya Allah. Insyaallah. Wa ma kuntu anwi dzalika hala i'dadihi. Wa ma kuntu, dan tidaklah aku berniat yang demikian itu. Aku tidak berniat dzalika hala, aku tidak berniat keadaan seperti itu i'dadihi untuk mempersiapkannya. Jadi beliau Syekh Soleh ini Al Fauzan hafizahullah itu tidak berniat untuk mempersiapkan tulisan yang mau dicetak ini. Beliau kan cuma menyampaikan dalam radio gitu ya. Walakin nuzulan inda raqbatil katsir. Akan tetapi nuzulan inda raqbatil katsir. Maksudnya gimana nih ya? Maksudnya akan tetapi Ya, yang mengharapkan, yang mengharapkan ini mengharapkan nih banyak. eh, yang mengharapkan yang mengharap-harap itu banyak gitu Hmm. ya. Nuzulan Kok maksudnya dia iya, akan tetapi yang mengharapkan itu bisa dilakukan, itu bisa terjadi, nuzulan maksudnya itu bisa terjadi, maksud dicetak seperti itu banyak, banyak yang mengharapkan itu bisa dicetak seperti itu. Ta'attun nadhara fi, maka aku mempersiapkan dengan an-nadhar di sini maksudnya memperhatikan, mencermati, ya cocoknya mencermati. Maka aku pun mencermatinya, mencermati tadi yang telah beliau sampaikan di radio tadi itu kan direkam kemudian mulai Iya. ditulis, kemudian beliau mengatakan warat tabtuhu, kemudian aku mentertibkannya, mengurutkannya, waqaddamtuhu lit-tabaah, kemudian aku memberikannya, mempersembahkannya untuk dicetak. Waha huwa baina yadaika, dan inilah waha, di sini tanbih. Kalau dalam isim isyarah itu atau ada za, isim isyarahnya itu za, kemudian ditambah ha ini tanbih. Hadza. Asli ini cuma za saja. Kemudian ditambah ha ini huruf tanbih. Lalu di situ hadza. Jadi ini sebetulnya kalau misalnya orang bilang za itu sudah cukup. Ditambah ini. Di sini juga ada ini ha huwa. Inilah dia. Maksudnya gitu ya. Wa huwa, dan inilah dia baina yadaika, di depan di depan tanganmu, di depan kedua tanganmu, di antara kedua tanganmu, ayyuhal qari al karim, wahai pembaca yang mulia. Ini bagus banget ini. Dia tuh fama wajadta fihi. Mas Satya, bisa maca Mas Ya, Satya, bisa baca oh Mas ya, Satya. Antum baca ya. we, fama wajadta. Fama wajadta fihi min sawabin wa faidatin. Hmm. Maka apa yang kau Fal dapatkan di fadlu, dalamnya sesuatu ya. yang benar dan bermanfaat. Terus, Fal fadlu fihi raji'un ilallahi wahdah. Masya Allah, ini Ya. tawaduknya Syekh ya. Maka fal fadlu, maka keutamaan di dalamnya fihi rojiun, kembali kepada Allah saja satu-satunya. Terus Wa ma wajadta fihi min khata'in min fahuwa khotoin, minni. Ya. ya. Dan jika engkau dapatkan di dalamnya kesalahan, maka itu dariku. Terus, Wa astaghfirullah. dan aku memohon ampun kepada Allah. Terus, Wa qad lakhastuhu min kitabi min kitabi Raudil Murbi'i Syarhi Zadil Mustaqni. mm-mm. Dan telah aku dan sungguh telah aku ringkas kitab ini dari kitab, oh Masya Allah nih,
Ini ada sebuah kitab namanya Raudul Murbi, syarahnya Zadil Mustaqni. Zadul Mustaqni. Ini karya Ibnu Qudamah. Ya, Raudul Murbi karya Ibnu Qudamah. Ini termasuk Ibnu Qudamah salah seorang pembesar ulama pembesar Hanabilah Madzhab Hambali. Yang beliau sangat terkenal membuat yang lebih luas dari Raudul Murbi ini nanti ada namanya apa itu namanya? Waduh kok tadi lali aku. Al-Mughni ya itu terkenal banget itu Al-Mughni. Bahkan Al-Mughni ini menjadi rujukan selain madhab Hambali. Bukan cuma lagi rujukannya madhab Hambali, tapi ini menjadi rujukan semua madhab untuk melihat bagaimana paparan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Al-Mughni lebih luas dari Raudul Murbi. Raudul Murbi ini yang lebih ringkas daripada karena dalam Al-Mughni ini beliau menyebutkan pendapat semua mazhab. Ya. Ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah seorang pembesar. Beliau memiliki kitab fikih dari yang paling ringkas sampai yang paling luas. Yang paling ringkas itu Umdatul Fiqh yang biasa disebut dengan Al-Umdah dalam mazhab Hambali. Ya, kadang kita itu Umdatul Fiqh karya beliau yang paling ringkas. Kemudian nanti naik eh, itu untuk yang udah menengah Raudhul Murbi ini. Kemudian nanti yang untuk yang sudah tingkat lanjut itu Al-Mughni. Oh, terus Lumatul terus terus. Itikad ya aku ngerti nih. Baru baca itu. Oh, iya. Itu beliau, Game nah beliau selanjutnya. itu menulis juga Lumatul I'tiqad itu, ya betul. Memang beliau ini, beliau Ibnu Qudamah ini murid dari, ada lagi beliau punya guru. Itu juga, beliau juga punya tulisan tentang akidah ya, namanya Abdul Mughni Al-Maqdisi. Ya, Abdul Mughni Al-Maqdisi yang menulis nanti Umdatul Ahkam, kumpulan hadis Bukhari Muslim. Ya, itu Hmm. beliau punya Umdatul Ahkam toh, terkenal banget lah. Kumpulan masalah fikih yang disepakati Bukhari dan Muslim atau yang diriwayatkan Bukhari Muslim saja. Khusus kitab kumpulan hadis dalam masalah fikih, perawinya cuma Bukhari sama Muslim aja. Namanya Umdatul Ahkam. Jadi nama beliau Abdul Mughni Al-Maqdisi. Abdul Mughni Al-Maqdisi ini punya saudara kerabat ya. Aku lupa. Ibnu Qudamah itu kalau nggak sepupunya ya, kalau nggak beliau itu sepupunya, sepupu dari ibu, tapi lebih muda. Nah, Ibnu Qudamah berguru kepada Abdul Mughni Al-Maqdisi. Abdul Mughni Al-Maqdisi juga sebetulnya beliau menyusun masalah i'tiqad juga Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tapi tidak terkenal seperti Lumatul I'tiqad yang kemudian menyusun itu Ibnu Qudamah ya, Lumatul I'tiqad itu. Terus pagi sudah selesai, hampir selesai. Oh, Mas, Hah? Sip, mana ya? bisa nggak ini kebaca nggak? Terus, Oh, ayo Mas. ha, apa ini? Toto? Atasnya apa ya? Atasnya. Atasnya udah selesai, toh. Oh, Wamin, Raudul Wamin. Oh ya, Wamin. wamin terus. Wamin hasyatihi lil Wamin hak. Nah, gini, alamati gini. syaihi. Oh iya, iya. Hasyah kan? Ini atau Itu bukan? hasyiah. Ya, wamin. Kan wamin hasyatihi. Betul, betul. Waminnya mana ya? Ini di atas ini. Di atasnya itu Bang. Di atasnya Bang. Di atas bentar. Naik. Nah, itu. Ini. Oh, iya, Wah. iya, iya, Bablas. iya, iya. Nah, ini. Betul. Nah, ini. Wamin. Ah, iya, iya, iya. Di Dan kiri ya, di dari kiri ya. Iya. dan dari Hasyah. hasyiah itu catatan kecil, catatan ringkas. Apa ya? Ya, kalau di kita itu apa itu catatan kaki gitu. Ya, hasyiah. Catatan Footnote. ringkas, catatan note, footnote. Iya, footnote. Dan dari catatan ringkasnya ini Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim rahimahullahu taala.
Wallahu ta'ala ini aku belum 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 ngerti ini beliau. Terus Ya, rahimahullah. Ma'a ma'a batib tanbihati minni idza marat munasibatun. eh, dengan sebagian at-tanbihat mini, apa ya tanbihat itu ya, tanbih sebetulnya maknanya peringatan. Tanbihat mungkin dari beliau sendiri ini ya, berupa tanbihat, peringatan-peringatan atau catatan-catatan dari beliau sendiri. Idza marrat, jika melewati sesuatu yang cocok, jika melewati sesuatu yang mencocokinya. Jadi beliau akan memberikan mungkin semacam alert, peringatan atau tambahan yang mencocoki dengan hal tersebut. Nah, terus wahada, Wa hadza as'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqona yuwaffiqona jami'an lil ilmin nafi'i wal wal amali sholihi. mm-mm. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberikan taufik, an yuwaffiqona, memberikan taufik kepada seluruh semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itu bukan cuma ilmu saja, tapi Amin. ilmu yang bermanfaat ini akan membuahkan amal soleh, yaitu amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Ini amalan yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu, dan semoga Allah melimpahkan solawat. Solawat yaitu eh, pujian Allah di depan eh, para malaikat yang di tempat yang paling tinggi. Wassalamu, dan semoga Allah memberikan keselamatan atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi, dan kepada seluruh Keluarga keluarga dan para sahabatnya. sahabatnya. Lalu di sini maknanya bisa dua, bisa keluarga, bisa pengikut. Coba kita lihat kemudian masuk, kalau masih ada waktu kita masuk ke sekarang, ini masuk ke kitab, isi kitab ya. Ya, Mas Satya gimana? Apa moco atau Nggih. Fadlut Bismillahirrahmanirrahim. Fadlut tafaqquhi fid dini. ya? Baik, cukup. Mungkin perlu dibahas sedikit masalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dalam ilmu nahwu ini bentuknya jar majrur, betul nggak? Iya, betul. Harful jarnya ba, kemudian setelah itu majrurnya. Jadi ini kalimat ini seperti misalnya kalimat ini bukan kalimat yang sempurna, seperti potongan Iya. kata misalnya fil masjidi. Itu jadi ada huruf jar kemudian ada majrurnya Iya. fil masjidi. Nah, ini sebuah kalimat yang tidak lengkap. Nah, kalimat lengkapnya bagaimana? Misalnya fil masjidi, itu kalimat lengkapnya sebetulnya ada kata lain tapi yang disembunyikan. Misalnya eh, adhabu ilal masjidi. Atau kalimat lengkapnya ilal masjidi adhabu bisa juga. Tapi adhabunya disembunyikan. Nah, demikian juga ini. Kalimat ini sebenarnya kalimat yang ada yang disembunyikan, tapi yang disembunyikan ini makanya sengaja disembunyikan agar maknanya bisa luas. Yaitu yang disembunyikan apa? Nah, tergantung perbuatannya apa. Jadi bisa Bismillahirrahmanirrahim, nakra'u misalnya, atau dalam hal ini kita nadrusu, ya kan? Bisa aja orang yang lagi makan, Bismillahirrahmanirrahim, akulu. Gitu. Nah, itu baru sebuah kalimat yang lengkap. Kemudian perlu diketahui di sini bagi kita yang belajar bahasa Arab, ini
Ba di sini adalah maknanya adalah ba isti'anah. Semisal kita mengatakan yang tadi ilal masjidi adhabu bis sayyarah. Maka di situ ada ba, ba-nya ba isti'anah dengan bantuan mobil. Kalau kita terjemahkan apa? Dengan naik mobil gitu ya. Naik mobil atau dengan mobil. Nah, itu sebetulnya di situ makna di situ dengan bantuan. Makanya di sini makna bismillah itu memilih makna meminta bantuan pertolongan Allah dengan menyebut namanya itu. Dimaksudkan untuk apa? Meminta pertolongan. Ini perlu sekali kita beritahukan kepada para masyarakat di sekitar kita makna bismillah ini. Seseorang yakni maksud tujuan orang mengatakan bismillah itu sebenarnya maksudnya untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Di sini huruf ba-nya ini saya besarkan ya. Ini ba-nya ba isti'anah. Kemudian para ulama menambahkan dengan menyebut nama Allah itu juga memohon keberkahan agar diberkahi perbuatan tersebut. Kemudian di sini menurut saya Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau ini sangat ahli dalam masalah nahwu ya. Ini jar majrurnya didahulukan daripada takdirnya atau kata nadrusunya ini kita taruh belakang. Jadi jar majrur dulu baru di belakangnya nanti apa? Kita belajar, kita membaca, saya makan. Ini ada faedah kata beliau itu kalau didahulukan jar majrurnya itu bermakna pengkhususan atau pembatasan. Berarti meminta pertolongannya hanya kepada Allah. Maksudnya hanya kepada Allah aku memohon pertolongan dengan menyebut namanya ya Ar-Rahman Ar-Rahim agar dia menolongku dalam apa? Dalam saya belajar, dalam saya makan atau apa. Jadi ini didahulukan. Jadi nanti takdirnya itu sesuatu yang disembunyikan itu ada di setelah kata Ar-Rahim itu. Itu nomor satu tentang makna Di ba ini belakang ya. penting. Nah, Ini huruf ba di antara. Kalau kita belajar bahasa Arab, huruf ba itu punya makna macam-macam. Nah, di antaranya adalah ini, isti'anah. Nah, setelah huruf ba ini, kemudian ismun. Ismun di sini nama, di sini. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau dia ini kan mudhof, ya kan? Ismunnya ini kan mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya kan Allah. Allah. Nah, kalau Allah iya. mudhofnya ini single, satu mufrad, dia bermakna ini menurut orang-orang usuliyun ya, orang-orang ahli usul fikih mengatakan, ini para ulama ini yang mana? Para ulama bahasa. Kalau dia mudhofnya itu mufrad seperti ini cuma satu, itu maknanya bermakna umum, bermakna kul, kullu. Maksudnya bermakna setiap nama Allah. Oh, kok bisa ya? Nah, ini kalau dalam bahasa Arab seperti itu menurut mereka. Di antaranya saya baca dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Demikian juga menurut Syekh Soleh Al Fauzan sendiri, beliau pernah beliau pernah menulis apa mensyarah Bismillah juga beliau mengikuti Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini maknanya setiap nama Allah di sini. Jadi misalnya saya mengatakan kepada anak saya punya motor 4. Saya bilang ke anak saya, nak, tolong cuci motor saya. Nah, nanti anak saya itu akan mencuci motor saya Semua. berapa itu? Satu apa dua? Semua akan dia cuci itu. Karena saya bilang Semua. ke anak saya, nak, tolong cuci motor saya. Karena saya punya 4 motor. Maksudnya di situ saya mengatakan motor itu cuma mufrad single. Tapi maknanya apa? Anak saya akan mencuci 4 motor saya semua. Karena saya mengatakan, tolong cuci motor saya. Misalnya saya mengatakan ke istri saya, tolong siapkan baju saya mau keluar kota. Apakah yang disiapkan istri saya cuma satu baju? Enggak, dia akan mempersiapkan banyak baju. Kalau saya mau keluar kota, saya bilang, tolong siapkan baju saya. Saya cukup mengatakan seperti itu. Baju di situ mufrad. Tapi mufrad itu bisa bermakna semua. Dalam bahasa Arab bisa bermakna semua. Wallahu ta'ala alam ini yang saya baca dari sarah-sarah mereka. Ya,
Nanti Ar-Rahman Ar-Rahim insyaallah nanti. Tapi itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ini para ulama hampir-hampir semua ketika memulai kitab mereka pasti akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan keberkahan kepada Allah. Yang pertama mereka mengikuti kitabullah sendiri, Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga Rasulullah SAW ketika menulis surat suatu bentuk tulisan beliau memulai dengan Bismillah. Maka para ulama pun mengikuti kedua hal ini. Setiap menulis kitab mereka memulai dengan Bismillah. Fadlut tafaqquhi Fadlut tafaqquhi fiddin. Keutamaan tafaqquh, ya, memaham. Di sini tafaqquh maksudnya memahami, berusaha memahami. Maksudnya tafaqquh di sini seperti tawakal, tawakal, tafaqquh, ta'allum, belajar. Tafaqquh, proses memahami, gitu ya. Fiddin, dalam urusan-urusan agama. Di sini Syekh Shalih Al Fauzan tuh sebelum memulai kitab beliau memotivasi para pembaca apa sih keutamaan tafaqquh fiddin, belajar memahami agama itu di sini. Beliau sampaikan itu. Saya waktunya tapi mau habis ini ya. Ya, kita lanjutkan kapan-kapan deh. Tapi sekarang kita baca dulu ya Mas Satya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddini. Ya ini jelas ya artinya. Eh, ini aja saya perlu sampaikan di sini makna-maknanya, yaitu mungkin sohabah. Sohabah itu jamak dari sohib, ya. Eh, yaitu kalau dikatakan sohib atau sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa definisinya? Iya Mas Satya, definisinya sahabat. Yang pernah bertemu melihat Nabi dan dia wafat dalam keadaan muslim beriman. Nek nggak bertemu tapi melihat, dia sahabat nggak? Sahabat. Iya. Kamu meskipun nggak ketemu, tapi dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sebentar, maka dia sahabat. Melihat langsung ya, zaman dulu belum ada. Berarti dia melihat langsung, meskipun nggak bertemu, maksudnya nggak bercakap-cakap di antara mereka, maka dan dia mati dalam keadaan Islam, meskipun pernah murtad, kemudian Islam kembali, maka ini dia statusnya sahabat. Dan perlu kita ketahui semua, kedudukan sahabat ini sangat tinggi. Perlulah ya. Ya ini mungkin udah mau habis ya, sedikit lah. Para ahli hadis semuanya sepakat sahabat itu kalau mengatakan dari Nabi. Jadi sahabat ini nggak mengatakan saya mendengar dari Nabi, gitu ya. Tapi dia cuma bilang dari Nabi atau Nabi berkata. Berarti dia nggak dengar langsung. Tapi apa? Dia dengar dari sahabat lain bisa jadi. Yaitu dalam ilmu hadis, sahabat ini mengatakan anin Nabi. Itu berarti dia nggak dengar langsung. Kalau dengar langsung dia akan mengatakan seperti Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu berarti Umar di dalam hadis inamal amalu binniyat itu berarti Umar apa mendengar langsung, ya kan? Karena dia mengatakan apa? Sami'tu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau mendengar langsung. Tapi ada mereka tuh nggak mendengar langsung. Dengar dari sahabat lain mereka mengatakan anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mereka mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti mereka tidak mendengar langsung. Tapi ada di antara mereka sahabat lain. Nah, untuk yang seperti ini oleh para ahli hadis dianggap ini sahabat yang mendengar langsung siapa? Tidak diketahui. Itu majhul atau tidak diketahui. Itu diterima oleh para ahli hadis semuanya. Meskipun di situ ada seorang sahabat yang majhul, tidak tahu itu siapa. Karena sahabat ini seperti Ibnu Abbas. Itu mengatakan ani Nabi SAW. Atau qala Rasulullah SAW. Ada sahabat lain yang tidak disebut oleh beliau.
sahabat yang majhul ini siapa, tapi itu semuanya diterima oleh ahli hadis rahimahumullah. Tidak ada yang Masya dilemahkan Allah. atau dianggap. Itu kekhususan para sahabat. Ini tidak terdapat pada tabi'in ini tidak diterima seperti ini. Tapi untuk para sahabat ini diterima oleh para ahli hadis. Yaitu karena kedudukan sahabat, mereka itu jujur 100%. Tidak ada yang sedikit pun ada unsur dustanya itu nggak ada di kalangan sahabat. Masya Allah. Jadi kalau ada sahabat mengatakan anin Nabi atau qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka betul-betul jujur bahwasanya mereka